Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita di matematika teknik. Kita sampai di deret Fourier. Ya, sebelum kita masuk ke transformasi Fourier, kita akan belajar dulu pada hari ini adalah deret Fourier. Di sini judulnya adalah periodic function and Fourier series, atau fungsi periodik dan deret Fourier dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi fungsi periodik, misalnya kita punya sebuah fungsi, misalnya dalam domain sudut, f theta adalah periodik yang kita definisikan untuk semua nilai real theta. Dan jika ada nilai positif, misalnya t, maka f theta plus t sama dengan f theta. Oke, jadi misalnya kita punya sebuah fungsi seperti ini dalam domain sudut theta, f theta itu sama dengan fungsinya digambarkan oleh grafik warna biru. Kemudian dia punya periode besarnya adalah t. Atau misalnya fungsi seperti ini di grafik warna merah dalam domain sudut f theta dengan periode sebesar t juga. Atau seperti ini misalnya fungsi segitiga juga sama, periodenya adalah t. Oke. Nah, yang disebut dengan, kalau yang tadi adalah fungsi periodik, yang disebut dengan deret Fourier adalah f theta dengan periode 2V. Jadi periodenya adalah, besarnya adalah 2V, maka kita bisa nyatakan dia sebagai deret Fourier. Maka fungsi ini f theta yang dia merupakan fungsi periodik dengan periode 2V, kita bisa representasikan dengan deret trigonometri, yaitu f theta itu sama dengan A0. Jadi ada 3 bagian dalam merepresentasikan fungsi f theta yang merupakan deret Fourier. Yang pertama adalah A0 atau disebut dengan DC, nilai DC-nya. Kemudian ditambah dengan bagian yang kedua adalah ini, sigma dari n sama dengan 1 sampai n sama dengan tidak hingga an cosinus n theta. Dan bagian yang ketiga adalah ini, jumlah dari n sama dengan 1 sampai n sama dengan tidak hingga bn sin n theta. Jadi kita punya tiga bagian, ya. Bagian yang pertama, bagian yang kedua, dan bagian yang ketiga dalam merepresentasikan sebuah fungsi dalam deret Fourier. Oke, maka apa fungsi trigonometri, deret fungsi yang kita telah diskusikan? Misalnya adalah cos theta, atau cos 2 theta, atau cos 3 theta. Dan juga sin theta, sin 2 theta, sin 3 theta, dan seterusnya. Jadi n-nya kita bisa menyatakan dari n sama dengan 1 sampai tidak hingga. Maka kita representasinya adalah seperti ini, ya, untuk yang cosinus, dan seperti ini untuk sinus. Nah, maka ini adalah beberapa contoh. Kalau misalnya cos theta adalah digambar yang warna merah dengan periode 2V, ya, 0 sampai 2V. Cos 2 theta adalah yang warna biru. Ini warna biru. Ini adalah cos 2 theta. Kemudian yang warna hijau ini adalah cos 3 theta. Oke, demikian juga untuk sin, yang warna merah adalah sin theta, maka sin 2 theta adalah seperti ini, yang warna biru. Ini adalah sin 2 theta, dan yang warna hijau ini adalah sin 3 theta. Oke, nah, karena di fungsi di deret Fourier ada 3 koefisien, an, bn, sama a0, maka kita perlu menyelesaikan atau mendapatkan apa sih fungsi an dan bn itu kita representasikan. Maka pertama kali ada beberapa yang perlu kita ingat dalam integrasi. Yang pertama adalah jika kita integralkan dari integral min tidak hingga sampai min v sampai v cosinus n theta kali cosinus m theta d theta, maka hasilnya adalah setengah dari integral min v kali v cos n plus m theta d theta ditambah setengah kali integral min v sampai v cosinus n min m theta d theta.
Maka ketika n itu tidak sama dengan m, maka hasilnya adalah integral dari minus v sampai v cosinus n theta cos m theta d theta itu nilainya sama dengan 0. Nah, kalau misalnya n sama dengan m, maka integral dari min v sampai v cosinus n theta n theta cos theta m theta d theta itu sama dengan 0. Oke, jadi kalau misalnya nilai n sama dengan m, maka hasilnya dari integral min v sampai v cosinus n theta cos m theta d theta sama dengan v. Kemudian untuk yang kedua, jika integral dari min v sampai v sin n theta cos m theta d theta, maka hasilnya adalah setengah dari min v sampai v sin n plus m theta d theta plus setengah kali integral min v sampai v sin n min m theta d theta. Nah, untuk semua nilai m, integral dari min v sampai v sin n theta cos m theta d theta nilainya sama dengan 0. Oke. Kemudian yang ketiga adalah integral dari min v. Ini juga sama ya. Jadi kalau integral min v sampai v sin theta sin n theta cos m theta itu kan sama dengan juga min integral v sampai v cosinus m theta sin n theta d theta, ini sama aja ya. Jadi ini fungsinya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah integral dari min v sampai v sin n theta sin m theta d theta, hasilnya adalah ini, setengah integral dari min v sampai v cosinus n min m kancingnya Oke, jadi untuk yang ketiga, integral dari min v sampai v sin n theta sin m theta d theta, kita bisa jabarkan menjadi seperti ini. Setengah dari integral min v sampai v cosinus n min m theta d theta minus setengah kali integral min v sampai v cosinus n plus m theta d theta. Maka ketika n tidak sama dengan m, maka integral dari min v sampai v sin n theta sin m theta d theta sama dengan 0. Dan ketika n sama dengan m, integral dari min v sampai v sin n theta sin m theta d theta sama dengan v. Nah, beberapa karakteristik integrasi ini akan kita gunakan dalam menyelesaikan dalam mendapatkan koefisien di direct Fourier. Oke, misalnya yang pertama kita akan menentukan A0 ya. Koefisien yang pertama kan ini direct Fourier seperti ini ya, A0. Maka kita integrasikan kedua side-nya. Ya, jadi kita integrasikan kalau direct Fourier tadi kan fungsinya ini ya. Ini, maka kita integrasikan dia dari v sampai v, maka integral min v sampai v f theta d theta sama dengan integral min v sampai v A0 ditambah sigma dari n sama dengan 1 sampai 3 hingga an cos n theta plus sigma dari n sama dengan 1 sampai 3 hingga bn sin n theta d theta. Maka yang pertama integral dari min v sampai v f0 f theta d theta sama dengan, maka kita bisa integrasikan masing-masing bagiannya. Bagian pertama, integral dari min v sampai v A0 d theta. Kemudian bagian yang kedua adalah integral dari min v sampai v sigma n sama dengan 1 sampai 3 hingga an cos n theta d theta. Ditambah bagian yang ketiga, integral dari min v sampai v sigma n sama dengan 1 sampai 3 hingga bn sin n theta d theta. Maka untuk bagian yang belakang ini, kalau kita integrasikan min v sampai v, maka hasilnya sama dengan 0. Maka tinggal yang A0 kali d theta. Jadi integral dari min v sampai v f theta d theta itu sama dengan integral dari min v sampai v A0 d theta. Sehingga kita integralkan, hasilnya adalah 2v A0 ditambah bagian yang kedua adalah 0, bagian yang ketiga adalah 0. Maka A0 sama dengan 1/2v integral min v kali min v sampai v f theta d theta. Maka ini adalah bentuk dari koefisien yang pertama atau koefisien DC. Nah, jadi
Nilai DC-nya untuk fungsi f theta itu sama dengan 1/2V integral min V sampai V f theta d theta. Oke, nah di sini di penyelesaian ini kita integrasikan dari min V sampai V. Kita juga bisa mengintegrasikan dari 0 sampai 2V. Untuk kasus yang sama kita integralkan 0 sampai 2V f theta d theta. Untuk fungsi dari Dirichlet Fourier ini kita akan mendapatkan hasil yang sama sepanjang kita integrasikan dalam satu periode. Maka kita bisa mendapatkan hasil yang sama seperti ini. A0 sama dengan 1/2V integral dari 0 sampai 2V f theta d theta. Oke, nah kemudian yang kedua adalah fungsi koefisien yang kedua an. Jadi yang di sini ya an. Maka kita kalikan fungsi Dirichlet Fourier itu dengan kosinus m theta. Kemudian kita integrasikan dalam satu periode dari min V sampai V. Maka integrasikan min V sampai V f theta kosinus m theta d theta. Sama dengan integral min V sampai V A0 ditambah fungsi sigma dari n sama dengan 1 sampai tidak hingga an cos n theta. Ditambah sigma dari n sama dengan 1 sampai tidak hingga bn sin n theta cos m theta d theta. Maka untuk bagian yang pertama kita kalikan A0 dengan kosinus m theta d theta. Maka integral dari min V sampai V A0 kosinus m theta d theta. Hasilnya sama dengan 0. Kemudian untuk yang kedua, integral dari min V sampai V sigma n sama dengan 1 sampai tidak hingga an cos n theta cos m theta d theta. Nah, maka untuk yang bagian yang kedua, kalau misalnya Anda ingat integrasi yang tadi di awal, hasilnya adalah AM kali V. Sehingga, kemudian bagian yang ketiga, integral dari min V sampai V sigma n sama dengan 1 sampai tidak hingga bn sin n theta cos m theta d theta itu hasilnya sama dengan 0. Maka, karena tadi bagian yang DC value A0-nya sama dengan 0, kemudian bagian yang ketiga juga sama dengan 0, maka tinggal tersisa bagian yang kedua. Maka integral dari min V sampai V f theta cos m theta d theta itu hasilnya sama dengan AM V. Sehingga AM itu sama dengan 1/V integral min V sampai V f theta cosinus m theta d theta, di mana M-nya itu sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ini untuk bagian yang kedua kita udah definisikan. Kemudian bagian yang ketiga untuk mendapatkan BN, maka kalau tadi di AN kita kalikan dengan cos m theta, di BN kita kalikan dengan sin m theta. Kemudian kita integrasikan kedua sisinya dari min V sampai V. Maka integral dari min V sampai V f theta sin m theta d theta. Sama dengan integral dari min V sampai V A0 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tidak hingga an cos n theta ditambah sigma dari n sama dengan 1 sampai tidak hingga bn sin n theta dikali dengan sin m theta d theta. Maka untuk bagian yang pertama sama, integral dari min V sampai V A0 sin m theta d theta itu hasilnya sama dengan 0. Bagian yang kedua, integral dari min V sampai V sigma n sama dengan 1 an cos n theta sin m theta d theta hasilnya juga sama dengan 0. Maka tinggal bagian yang ketiga, integral dari min V sampai V sigma dari n sama dengan 1 sampai tidak hingga bn sin n theta sin m theta d theta hasilnya adalah bmv. Sehingga kalau kita kembalikan yang pertama tadi, integral dari fungsi ini min V sampai V f theta sin m theta d theta itu sama dengan bmv. Maka bm-nya sama dengan 1/V integral min V sampai V f theta sin m theta d theta, di mana m-nya itu sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Oke, maka kalau kita summary-kan koefisien masing-masingnya A0 adalah 1/2V integral min V sampai V f theta d theta. Kemudian AM sama dengan 1/V integral min V sampai V f theta cos m theta d theta, di mana M-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Kemudian BM itu sama dengan 1/V integral min V sampai V f theta sin m theta d theta, di mana M-nya itu sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah summary dari koefisien yang sudah kita selesaikan di slide yang tadi. Maka ini juga silahkan Anda catat ya, karena ini akan berguna ketika Anda menyelesaikan Dirichlet Fourier. Maka kita juga bisa menulis atau kita menggantikan n
M dengan N. Kalau di sini kan M ya. Nah, kita bisa gantikan dia dengan N, sama saja. Maka integrasinya juga kita bisa lakukan. Kalau tadi dari min V sampai V, kita juga bisa integrasikan dari 0 sampai 2V. Maka kita akan mendapatkan hasil yang sama. A0-nya ini, AN-nya ini, dan BN-nya ini. Oke, sekarang contoh 1. Misalnya kita tentukan deret Fourier untuk fungsi periodik berikut. Jadi deretnya seperti ini, F theta itu sama dengan A, ketika ini kan sama dengan A ya. Ini sama dengan A di sini ketika 0 tetanya adalah 0 sampai V ya dari sini ya. Kemudian dia sama dengan min A di sini ketika dari V sampai 2V. Nah, periodenya adalah 2V, maka F theta plus 2V itu sama dengan F theta. Oke, sehingga kita masukkan A0. Pertama kali kita cari koefisien A0. A0 sama dengan 1/2V integral 0 sampai 2V F theta d theta. Nah, kita masukkan fungsinya F theta d theta-nya 1/2V integral, karena dia terdiri dari dua bagian tadi. Di bagian yang pertama adalah nilainya A ketika dari tetanya adalah 0 sampai V, kemudian min A dari V sampai 2V. Maka kita bisa tulis dia menjadi dua bagian. Integral yang pertama dari 0 sampai VF theta d theta, kemudian integral yang bagian yang kedua adalah integral dari min V sampai 2V F theta d theta. Di mana F theta untuk bagian yang ini, bagian yang pertama ini adalah A. Ya, jadi integral dari 1/2V integral 0 sampai V A kali d theta. Kemudian bagian yang kedua di sini adalah minus A. Jadi integral dari V sampai 2V minus A d theta. Hasilnya sama dengan 0. Kemudian untuk AN 1/2V integral 0 sampai 2V F theta dikali dengan cosinus N theta d theta. Maka sama seperti tadi, kita tinggal masukkan untuk fungsinya 0 sampai V adalah A. Jadi integral 1/V integral 0 sampai V A kali cosinus N theta d theta ditambah bagian yang kedua integral dari V sampai 2V minus A cosinus N theta d theta. Ini hasilnya kalau kita integralkan juga sama dengan 0. Jadi A0 sama dengan 0, AN sama dengan 0. Kemudian untuk yang BN 1/V integral 0 sampai 2V F theta dikali dengan sin N theta d theta. Kita akan masukkan seperti yang kasus yang sama seperti yang sebelumnya, per V integral 0 sampai VA kali sin N theta d theta ditambah integral dari V sampai 2V min A sin N theta d theta. Hasilnya adalah ini 1/V kali minus A cosinus N theta per N dari 0 sampai V ditambah 1/V dikali A kali cosinus N theta per N dari V sampai 2V. Maka ini sama dengan A dibagi N per V minus cosinus NV ditambah cosinus 0 ditambah cosinus 2NV minus cosinus NV. Maka BN itu adalah ini yang tadi kita udah selesaikan. Maka nilainya adalah cosinus NV sama dengan 1, cosinus 0 sama dengan 1, cosinus 2NV sama dengan 1, sama ya. Minus cosinus NV juga sama dengan 1. Maka nilainya adalah, ini ditambah jadi 4, jadi 4A per NV. Saat N-nya sama dengan odd, ya, atau ganjil. Saat N-nya sama dengan genap, maka nilainya adalah seperti ini. BN sama dengan A per NV dikali minus cosinus NV ditambah cos theta plus cos 2NV minus cosinus NV. Kita masukkan ketika N-nya sama dengan genap, A per NV sama dengan minus 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan minus 1 sama dengan 0. Jadi BN untuk genap sama dengan 0. Maka hasilnya kita hanya punya fungsi atau punya koefisien BN ketika N-nya sama dengan ganjil. Maka transformasi Fourier-nya adalah tadi A0-nya sama dengan 0 ya. Kemudian AN-nya juga sama dengan 0. Berarti tinggal fungsi yang BN ya. 4A per V sin theta plus per 3 sin 3 theta ditambah 1/5 sin 5 theta ditambah 1/7 sin 7 theta dan seterusnya. Maka yang berlaku hanya ketika N-nya sama dengan ganjil. Oke. Maka dalam menulis deret Fourier kita mungkin tidak perlu mempertimbangkan untuk menuliskan semua angka-angkanya sampai tidak hingga.
untuk alasan yang biar sederhana ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau apa bedanya kalau kita hanya menuliskan deret untuk n yang kecil ya, n yang terbatas, atau deret dengan n yang tidak terbatas. Maka dari fungsi ini kita akan bikin sebuah gambar. Oke. Jadi kalau misalnya kita hanya mempertimbangkan 4 terms, jadi 1, 2, 3, 4 seperti ini ya, 4 terms, maka hasil kalau misalnya kita gambar menjadi seperti ini. Kemudian kalau kita tambahkan 2 terms lagi di belakangnya, maka hasilnya seperti ini. 2 terms lagi jadi 8 terms, jadi seperti ini, 12 terms jadi seperti ini. Jadi semakin smooth. Kalau misalnya kita bandingkan, yang warna merah itu adalah 12 term, yang warna biru adalah 4 term. Jadi yang 12 term lebih smooth ya buat grafiknya. Jadi ripple-nya itu semakin sedikit kalau kita menuliskan terms yang semakin besar. Sedangkan kalau misalnya kita hanya menuliskan terms yang kecil, maka ripple-nya semakin besar. Jadi representasi kurvanya itu lebih mendekati ketika kita menggunakan terms yang lebih banyak dibandingkan terms yang sedikit. Oke, ini kalau kita perbesar seperti ini. Nah, ini kalau 20 terms dibandingkan dengan parser, lihat maka ripple-nya menjadi semakin sedikit untuk yang 20 terms. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi genap dan fungsi ganjil. Di sini kita tidak bicara tentang angka genap dan bilangan ganjil, tapi kita bicara tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Oke ya, fungsi genap seperti ini, seperti fungsi cosinus. Jadi nilai dari sebuah fungsi akan sama saat kita berjalan dengan jarak yang sama sepanjang sumbu x di arah yang berlawanan. Jadi misalnya kita jalan ke sana, Jadi misalnya kita jalan ke sana, ke sumbu x positif, atau jalan ke sana, maka fungsi yang kita dapatkan sama. Sehingga secara matematik kita bisa tuliskan dengan f minus theta itu sama dengan f theta. Maka dia disebut dengan fungsi genap. Maka fungsi genap, kalau Anda ingat, maka itu seperti fungsi cosinus ya. Kalau fungsi ganjil adalah fungsi yang dia akan berubah magnitudenya atau tanda besarnya magnitud, tetapi magnitudenya sama, jadi berubah tanda, sementara magnitudenya sama saat kita berjalan dengan jarak yang sama sepanjang sumbu x. Jadi ke sini, ya ke sini sama ke sini sebenarnya sama kita. Ya ini kan ke sini ke bawah, ini ke atas. Hanya berubah tandanya, yang satu ke positif, ke atas y positif, yang ini ke arah y negatif. Atau secara matematik kita bisa tuliskan seperti ini, f minus theta itu sama dengan minus f theta. Nah, ini maka fungsi genap biasanya direpresentasikan dengan cosinus, karena gelombang cosinus adalah fungsi genap. Maka sedangkan fungsi ganjil biasanya kita representasikan dengan fungsi sin. Nah, deret Fourier oleh sebuah fungsi genap, maka kita ekspresikan dengan deret cosinus. Maka untuk fungsi genap yang berlaku untuk deret Fourier hanya ini. F theta itu sama dengan A0 ditambah sigma dari n sama dengan 1 sampai 3 hingga an cosinus n theta. Nah, sedangkan deret Fourier ini untuk fungsi yang genap ya. Ini untuk fungsi genap yang berlaku hanya terminologi yang cosinus. Sedangkan untuk fungsi ganjil ini yang berlaku adalah sin. Sehingga f theta itu sama dengan sigma dari n sama dengan 1 sampai 3 hingga bn sin n theta. Nah, maka contoh 2, tentukan deret Fourier untuk fungsi berikut. Ya, ini fungsi apa? Genap atau ganjil? Ini seperti cosinus ya, maka dia fungsi genap. Maka fx itu sama dengan x kuadrat saat minus v sampai v ya, periodenya dari minus v sampai v, dan f theta plus 2v itu sama dengan f theta. Maka untuk fungsi genap seperti yang berlaku hanya bagian cosinus, maka kita selesaikan untuk A0 sama AN.
A0 sama dengan 1/2 V integral min V sampai V fx dx sama dengan 1/2 V integral min V sampai V x kuadrat dx sama dengan 1/2 V kali x pangkat 3/3 dari x sama dengan min V sampai V sama dengan V/2 V kuadrat per 3. Sedangkan untuk AN-nya 1/V integral min V sampai V fx cosinus nx dx sama dengan 1/V integral min V sampai Vx kuadrat cosinus nx dx. Maka kita pakai integral parsial. Sehingga kita dapatkan AN sama dengan 4/n kuadrat cosinus nV. Saat n-nya ganjil, AN-nya sama dengan minus 4/n kuadrat. Saat n-nya genap, AN-nya sama dengan 4/n kuadrat. Nah, karena ini fungsi genap, maka Bn-nya sama dengan 0. Maka deret Fourier-nya menjadi seperti ini. Ini adalah bagian yang A0-nya, ini yang bagian AN-nya ya. Tadi AN-nya bervariasi, untuk ganjil adalah min 4/n kuadrat, untuk genap 4/n kuadrat. Jadi V/2/3 minus 4 kali cosinus X, ini yang ganjil ya. Ya, ganjil jadi minus ya. Untuk genap positif, ini kan minus dikali minus jadi positif. Cosinus 2x/2 kuadrat ditambah cosinus 3x/3 kuadrat dikurangi cosinus 4x/4 kuadrat ditambah dan seterusnya. Oke, jadi sekarang kita asumsikan misalnya sebuah fungsi ft dia punya periode t besar. Maka kita bisa hubungkan dari fungsi t dengan fungsi dalam domain waktu, di mana theta itu sama dengan omega t. Ya, ini adalah angular velocity dalam radian per second. Maka omega sama dengan 2Vf, di mana F-nya adalah frekuensi dari fungsi periodik Ft. Maka theta itu sama dengan, tadi kan theta itu sama dengan omega t. Maka omeganya kita ganti dengan 2Vf. Sehingga theta sama dengan 2Vft. Di mana F-nya sama dengan 1/t. Ya kan? 1/t. Maka theta sama dengan 2V/t besar dikali t. Nah, theta sama dengan 2V/t besar dikali t, atau d theta-nya sama dengan 2V/t dt. Maka kita ubah limit integrasinya. Tadi kan biasanya kita mengintegrasikan dari min V sampai V. Maka misalnya kita theta-nya sama dengan min V, maka theta sama dengan 2V/t, kita ganti theta-nya dengan min V, jadi min V sama dengan 2V/t dikali t. Maka t-nya sama dengan min t/2. Oke, ini dicoret ya. Demikian juga untuk theta-nya sama dengan V, maka V-nya sama dengan 2V/t, maka t sama dengan t/2. Oke. Maka fungsi A0 sama dengan 1/2V integral min V sampai V f theta d theta, kita bisa tuliskan seperti ini. A0 sama dengan 1/t dikali integral min t/2 sampai t/2 ft kali dt. Kemudian AN sama dengan 1/V integral min V/V f theta cosinus n theta d theta. Kita bisa tulis seperti ini. AN sama dengan 2/t, kalau tadi 1/2V jadi 1/t, maka 1/V adalah 2/t integral min t/2 kali t/2 ft cosinus 2Vn/t kali t dt. Oke ya, ini karena dari theta ya. Nah, theta sih. Di mana n-nya sama dengan 1, 2 dan seterusnya. Untuk Bn sama integral dari 1/V integral min V sampai V f theta sin n theta d theta. Kita bisa tuliskan seperti ini. Bn sama dengan 2/t integral min t/2 kali t/2 ft sin 2Vn/t kali t kali dt. Oke, contoh 4, tentukan deret Fourier untuk beberapa fungsi berikut, periodik berikut. Makanya ft sama dengan t, ya kan? Ketika dari sini kan sama dengan t ini fungsinya. Dari min t/4 sampai t/4. Kemudian untuk yang ini, bagian yang setelahnya adalah yang ini, min t plus t/2 saat t/4 sampai 3t/4. Maka ft plus t itu sama dengan ft. Ini adalah fungsi apa? Kenapa apa ganjil ya? Seperti fungsi kosinus, maka dia fungsi ganjil. Maka an sama dengan 0. A0 juga sama dengan 0. Maka kita tinggal selesaikan untuk bn. Bn sama dengan 2/t kali integral 0 sampai t ft
sin 2Vn per T kali T dt. Atau 4 per T integral dari 0 sampai T per 2 dikali Ft sin 2Vn per T kali T dt. Oke, kalau ini tadi dari 0 sampai T ya, jadi di sini 2. Kalau misalnya dari 0 sampai T per 2, di sini dikali 2, jadi 4 per T. Maka Bn sama 4 per T kali integral 0 sampai T per 4, T 0 sampai T per 4, jadi cuma ini ya, cuma ngelihat dari yang sebelah sini. 0 sampai T per 4, sin 2Vn per T besar kali T dt. Ditambah bagian yang kedua, 4 per T dari T per 4 sampai T per 2. Ya, dari sini ke sini. Saya hapus dulu. Ya, jadi yang kedua adalah yang ini, yang warna biru ya. Dari T per 4 sampai T per 2. Min T plus T per 2 dikali sin 2Vn T kali T dt. Maka kita pakai integral parsial, kita dapatkan Bn sama dengan 4 per T kali 2 kali T per 2Vn kuadrat sin NV per 2. Sehingga sama dengan 2T per N kuadrat V kuadrat sin NV per 2. Maka Bn-nya sama dengan 0 ketika N-nya sama dengan genap. Sehingga yang berlaku hanya ketika N sama dengan ganjil. 2T ini kan tetap ya, tinggal kita mainkan yang N-nya ketika ganjil. 2T per V kuadrat dikali sin 2V per T kali N, ini ketika N-nya sama dengan 1, ini ketika N-nya sama dengan 3, ini N-nya sama dengan 5 ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah bentuk kompleks untuk deret Fourier. Maka ini adalah fungsi umum deret Fourier f theta sama dengan A0 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tidak hingga An cosinus NV ditambah sigma dari N sama dengan 1 sampai tidak hingga Bn sin NV. Maka kita bisa menggunakan deret fungsi Euler. Cosinus theta sama dengan E kali J theta plus E pangkat minus J theta per 2. Dan sin theta sama dengan E pangkat J theta minus E pangkat min J theta per 2V ya. Ini bentuk Eulernya dari cosinus sama sin. Maka kita bisa representasikan dengan menggunakan tadi Euler, An cosinus n theta plus Bn sin theta, kita ganti cosinusnya dengan ini. An dikali E pangkat Jn theta plus E pangkat min Jn theta per 2. Ditambah sin n-nya kita ganti dengan yang kedua. Bn kali E pangkat Jn theta minus E pangkat min Jn theta per 2J. Sehingga ini bisa kita tulis seperti ini. An kali E pangkat Jn theta plus E pangkat min Jn theta per 2 minus J dikali Bn kali E pangkat Jn theta minus E pangkat min Jn theta per 2. Sehingga dari sini kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. An min J Bn per 2 dikali E pangkat Jn theta ditambah An plus JBN per 2 dikali E pangkat min Jn theta. Maka kalau yang pertama An minus JBN per 2 itu kita tuliskan dengan Cn, maka yang kedua An plus JBN per 2 adalah C min N. Dan C0 sama dengan A0. Maka An cosinus N theta ditambah Bn sin N theta kita tulis dengan Cn, menjadi Cn dikali, ini kan Cn ya, yang ini adalah Cn, yang ini adalah C minus N. Cn kali E pangkat Jn theta ditambah C minus N kali E pangkat min Jn theta. Sehingga deret Fouriernya kita bisa menyatakan seperti ini. F theta sama dengan C0 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai 3 hingga Cn kali E pangkat Jn theta ditambah C min N dikali E pangkat Jn theta. Maka kalau kita sederhanakan menjadi sama dengan integral dari N sama dengan min tidak hingga sampai tidak hingga Cn dikali E pangkat Jn theta. Maka koefisiennya kita bisa evaluasi. Cn tadi kan sama dengan An minus JBN per 2. Maka kita bisa tuliskan menjadi 1 per 2V integral min V sampai Vf theta cosinus N theta d theta minus J per 2V integral min V sampai Vf theta sin N theta d theta.
Maka menjadi seperti ini, 1/2V kali integral min V sampai V F theta cosinus N theta minus J sin N theta d theta sama dengan 1/2V integral min V sampai V F theta dikali E pangkat min J N theta d theta. Dan C min N itu adalah AN plus JBN/2 dengan cara yang sama. Kita tuliskan menjadi seperti ini, integral 1/2V kali integral min V sampai V F theta cos N theta d theta ditambah J/2V F theta sin N theta d theta. Jadi kita kumpulkan F theta-nya menjadi 1/2V integral min V sampai V F theta cosinus N theta plus J sin N theta d theta menjadi seperti ini. 1/2V integral min V sampai V F theta dikali E pangkat Jn theta d theta. Maka ini adalah Cn dan ini adalah C min N. Maka kita note bahwa C min N itu kompleks konjugate dari Cn, sehingga kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. Cn sama dengan 1/2V integral min V kali V F theta E pangkat min Jn theta d theta, di mana N-nya sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita dalam periode dari 2V F theta itu sama dengan, maka kita tuliskan menjadi seperti ini. Integral sigma dari N sama min tidak hingga Cn kali E pangkat Jn theta itu adalah kompleks untuk deret Fourier. Maka contoh 1, tentukan deret Fourier untuk fungsi periode seperti ini. F theta itu sama dengan A ketika 0 sampai V ya. Kemudian minus A ketika V sampai 2V, di mana F theta plus 2V sama dengan F theta. Maka kita nyatakan A-nya sama dengan 5 ya, karena ada 5, 1, 2, ada 5 ini, 5V. Maka A0 sama dengan ini, integral dari 1/2V kali 0 sampai 2V fx dx. Ini adalah fungsi sin, fungsi ganjil, sehingga A0-nya sama dengan 0. AN-nya juga sama dengan 0, maka tinggal BN. BN sama dengan 1/2V integral 0 sampai 2V fx sin n x dx. Hasilnya adalah ini. B1 ini, B2, dan seterusnya. Nah, kalau dalam bentuk kompleks, maka tadi F theta sama dengan integral dari N sama dengan min tidak hingga sampai tidak hingga Cn dikali E pangkat Jn theta. Di mana Cn-nya sama dengan 1/2V integral min V sampai V F theta dikali E pangkat min Jn theta d theta. N-nya sama 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Maka Cn-nya menjadi seperti ini ya, untuk fungsi yang sama, 1/2V dikali 0 sampai 2V fx dikali E pangkat min J kali nx dx. Sehingga Cn-nya menjadi seperti 1/2V integral 0 sampai 2V fx dikali E pangkat min J nx dx. Maka ini adalah untuk C0, 1, sampai 7. Yang ini adalah C-1 dan seterusnya sampai min 7. Kalau kita gabungkan, maka hasilnya adalah sama untuk yang penyelesaian yang pertama maupun penyelesaian yang kedua. Maka demikianlah keseluruhan dari materi deret Fourier. Sampai bertemu lagi di pembahasan yang berikutnya. Mudah-mudahan Anda paham materi diskusi kita hari ini. Selamat belajar, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.